Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 547 penembak tercepat di dunia kaligrafi dan lukisan. Aula villa sunyi, semua mata terfokus pada satu orang. Gong Changan dan yang lainnya juga menahan nafas. Meskipun mereka sangat percaya pada Chu Chen, ini adalah momen penting untuk memperbaiki peta misterius surga. Seluruh proses tidak memungkinkan adanya kesalahan sedikit pun akan menyebabkan kegagalan seluruh pekerjaan perbaikan. Hal ini pula yang menjadi alasan beberapa wartawan media pemerintah kebingungan. Bisakah Chu Chen mengemban tugas penting ini? Kamera menghadap Chu Chen. Mata Chu Chen tenang, keadaannya benar-benar santai saat ini, dan gambaran lengkap dari diagram misterius melintas di benaknya. Tiba-tiba, Luo Feng mulai menulis. Seperti hantu, tangannya mengambil kedua pena itu secara bersamaan. Bagian yang tidak lengkap dari peta misterius surga adalah separuh gunung dan separuh kota. Detak jantung Gong Changan tiba-tiba meningkat, dua makhluk abadi memasuki jiwa. Meskipun ini adalah salah satu dari 5 keahlian unik pelukis teratas, tetapi sekarang dia sedang memperbaiki peta surga yang misterius. Dan Chu Chen sebenarnya ingin memamerkan keahliannya. Gambarlah gunung dengan satu tangan dan kota dengan tangan lainnya. Adegan ini pun membuat kaget para wartawan media pemerintah. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Chu Chen mengakhiri hari itu. Dari mulai sampai berhenti tidak ada gerakan yang tidak perlu dilakukan dalam sekali jalan. Ini sangat cepat, gumam Murong Zhu. Chu Chen berhenti sejenak. Gelarnya sebagai penembak tercepat di dunia kaligrafi dan lukisan telah terkonfirmasi. Pada saat ini, seorang asisten reporter masuk membawa kotak makan siang dan pada saat yang sama berkata, "Semuanya, ayo makan dulu. Ngomong-ngomong, saya juga sudah membuat reservasi untuk makan malam." Proses perbaikan diagram misterius rahasia surga itu seperti memoles sepotong batu giok, yang membutuhkan ukiran yang cermat. Mereka berpikir akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikannya sebelum gelap. Asisten itu tertegun. "Ada apa denganmu?" Asisten kecil itu melangkah maju dan mengikuti pandangan semua orang. "Oh, saya pergi." Kotak bekal tersebut tidak dipegang dengan kuat dan jatuh ke tanah. Saat makan siang, Master Rock melukis di ruang kerja. Wanita paruh baya itu membuka pintu dan masuk. "Suamiku, ayo kita keluar makan bersama malam ini." "Tidak." Rock menatap gambar 8 kuda yang digambarnya. Tiba-tiba, hatinya merasa gelisah dan langsung melemparkan gambar 8 kuda itu ke tempat sampah. Masih belum bisa melampaui gambar 8 kuda Chu Chen. Sejak dia dikalahkan oleh Chu Chen di bidang yang dia banggakan, Luo Ke menjadi gila dan berulang kali menggambar 8 kuda setiap hari. Tentu saja tidak akan ada lagi lukisan di luar. Kecuali dia yakin untuk mengalahkan Chu Chen dengan gambar 8 kuda dan mendapatkan kembali kehormatannya sebagai orang pertama dalam gambar 8 kuda. "Keluarlah dan bersantailah," kata wanita itu. "Mungkin kamu akan mendapat inspirasi." Rokue menggelengkan kepalanya, mengambil selembar kertas lain, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah melihat peta misterius rahasia surga.
Keterampilan menulis yang terkandung dalam peta misterius rahasia surga tidak dapat diprediksi. Saya telah mencoba membaca keterampilan menulis yang terkandung dalam peta mistik rahasia surga selama beberapa hari terakhir. Setelah saya berhasil mengintegrasikan keterampilan saya ke dalam gambar 8 kuda. Gambar 8 kuda yang baru pasti akan mampu bersaing dengan gambar 8 kuda milik Chu Chen. Wanita itu mengangguk, membuatkan secangkir teh untuk Rock, lalu duduk di samping, mengeluarkan ponselnya, dan membuka halaman web. Salah satu kata kunci di hotspot real time menarik perhatiannya. Hei! Peta misterius surga telah diperbaiki. Pena di tangan Luo Ke berhenti. Lalu dia tersenyum tak berdaya. Gong Chang'an dan Murong Zhu memang cukup mumpuni. Luo Ke melirik gambar 8 kuda di depannya yang baru saja menggambar seekor kuda. Tapi kali ini saya juga merasa telah memahami inti dari teknik melukis Tianji Suantu. Rock menghibur dirinya sendiri. Berita mengatakan bahwa orang yang akhirnya menulis peta misterius Tianji yang direvisi adalah Chu Chen, Gong Chang'an dan beberapa orang bertugas sebagai asisten Chu Chen. Wanita itu memandang Luo Ke dengan hati-hati, dan pada saat yang sama, dia meletakkan cangkir teh panas di samping Luo Ke. Wajah Rock kaku dan membeku. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan dan ingin melempar cangkir teh. Wanita itu bersukacita. Rock merobek gambar 8 kuda yang baru saja dilukisnya menjadi beberapa bagian. Dunia luar. Kemeriahan pameran seni Pazu baru saja mereda ketika sebuah berita jatuh dari langit yang kembali menggemparkan dunia kaligrafi dan lukisan dan membuat banyak sekali penggemar kaligrafi dan lukisan heboh. Diagram misterius surga telah diperbaiki. Ini sungguh mengejutkan. Saat saya melihat gambar misterius Tianji di aula pameran Pazu, saya merasa menyesal. Mengapa salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok ini tidak lengkap? Saya tidak menyangka pejabat itu akan mengejutkan saya secepat ini. Daftar mereka yang berpartisipasi dalam perbaikan peta rahasia: Chu Chen, Huangfu Yuanjing, Gong Chang'an, Murong Zhu. Penulis: Chu Chen. Sialan, Chu Chen luar biasa. Dilaporkan bahwa Sang Chu Chen memperbaiki diagram misterius rahasia surgawi hanya dalam 5 menit. Dia adalah penembak tercepat di dunia kaligrafi dan lukisan. Badai lain dalam dunia kaligrafi dan lukisan, Chu Chen juga resmi menjadi ahli kaligrafi dan seni lukis yang diakui. Sensasi di banyak tempat, Canceng, keluarga Huang. Tidak ada ruang untuk bermanuver. Huang Xiu berdiri di satu sisi. Suaranya jelas dan tak berdaya pada saat yang sama. Paman tertua dan paman kedua diam-diam menyembunyikan peta misterius langit dan bumi, dan menggunakan peta misterius itu. Langit dan bumi sebagai umpan untuk membayar pembunuhan. Sulit untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Jika keluarga Huang kita berada di masa kejayaannya, dan kita masih bisa mengurus masalah ini. Tapi sekarang, suara Huang Xiu berhenti, dan anggota keluarga Huang lainnya terdiam. Jika hilangnya kota Jintan membuat keluarga Huang berada di peringkat kedua atau ketiga di kota Chan, maka pukulan ini benar-benar mengalahkan keluarga Huang. Bisnis keluarga Huang anjlok, dan keluarga Huang kesulitan mendapatkan pijakan di Canceng. Pindah, Huang Jianghong tampaknya telah menua dalam semalam.
melambaikan tangannya dengan lemah. Jual semua properti keluarga, tinggalkan Canceng, dan mulai lagi di tempat lain. Ini adalah kesempatan terakhir untuk melestarikan fondasi dari keluarga Huang. Hati keluarga Huang sangat berat. Dahulu kala, Anda adalah keluarga paling kaya di kota Chan. Betapa mulianya mereka. Begitu aula lampu hitam keluarga Huang keluar, semua orang di kota Chan mengubah ekspresi mereka. Lihat sekarang, Huang Jianghong mengingat nasihat Mo Xian kepadanya hari itu berkali-kali dalam benaknya. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Anda tidak boleh memprovokasi Chu Chen. Berbeda dengan rumah keluarga Huang yang sepi, rumah keluarga Qian ramai dengan aktivitas. Kita tidak boleh hanya menyaksikan Beichen Pharmaceutical menjadi pemain dominan dan merambah pasar Canceng. Besok adalah hari di mana Songyan Krim Beichen akan online. Tuan Qian, kita harus melakukan sesuatu. Saya dengar pesanan Songyan Krim melebihi 10 juta dalam satu hari. Jika tidak ada kecelakaan, satu Songyan Krim sudah cukup untuk menempatkan Beichen Pharmaceutical di altar. Setiap orang dipenuhi dengan kemarahan dan kecemburuan. Lin Simping juga berada di antara kerumunan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan Qian, tolong tunjukkan sikap Anda. Sekarang Beichen telah menunjuk Ling Baotang menjadi agen Song Yan di Canceng. Ini sama sekali tidak dapat kami terima. Menganggap ini serius. Anda adalah presiden asosiasi kami. Jadi Anda tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Tuan Qian sedang minum teh dan ingin menyesapnya. Tetapi tehnya terlalu panas, jadi dia buru-buru meletakkan cangkirnya lagi. Melihat orang-orang yang sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, mereka tampak bersemangat menunggu Tuan Qian memberi perintah dan bergegas ke Beichen untuk berdebat. Saya baru saja menerima berita, Tuan Qian berkata. Keluarga Huang menjual semua properti mereka di Canceng, dan seluruh keluarga meninggalkan Canceng. Aula terdiam sejenak, seolah-olah aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Rasa dingin berangsur-angsur muncul di belakangku. Cukup lama, sebuah suara terdengar. Saya pikir, Beichen, jika Beichen tidak memilih saya sebagai agennya, itu karena saya tidak cukup baik. Bagaimana saya bisa mempunyai pendapat? Bab 548 Perjamuan perayaan halaman belakang rumah keluarga Liu dan pavilion. Suara langkah kaki terdengar. Liu Qian berlari mendekat. Bibi, pelindung Fan, dan yang lainnya pergi dengan wajah gelap setelah mendengar berita bahwa Chu Chen baru saja menambal peta misterius rahasia surgawi. Apa yang terjadi kemarin, meskipun Chu Chen kembali, menyebabkan badai di istana Beihua. Orang suci itu datang untuk menindas murid-murid istana Beihua terhadap orang luar. Hal ini membuat pelindung Fan marah dan datang ke halaman belakang untuk meminta penjelasan. Orang suci itu hilang. Pelindung Fan dengan marah menegur Chu Chen karena tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan orang suci tentang kaligrafi dan lukisan. Ketika datang berita bahwa Chu Chen secara pribadi telah menulis dan merevisi peta misterius surga. Pelindung Fan pergi dengan putus asa. Baru saja, pejabat itu merilis video Chu Chen sedang memperbaiki diagram misterius rahasia surga. Mata Liu Manman bersinar.
Dia benar-benar menggunakan sapuan kuas ganda yang memasuki jiwa abadi. Liu Manman baru saja akan memulainya keterampilan unik ini, dan Chu Chen telah mencapai tingkat kesempurnaan. Saya telah memilah 10 lukisan ini. Anda membawanya ke Chu Chen, Liu Ruyan berkata. Beritahu Chu Chen bahwa setelah memperbaiki 10 lukisan ini, saya akan memberinya sebagian dari hadiahnya. Liu Qianqian berkata tanpa sadar, Bibi, apakah kamu akan mundur lagi? Liu Ruyan mengangguk. Liu Qianqian senang dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Bibi, aku tidak tega meninggalkanmu. Hati yang bersemangat, bibiku akhirnya mengasingkan diri lagi. Setiap kali bibinya mengasingkan diri, itu seperti liburan bagi Liu Qianqian. Jenis yang tidak melibatkan pekerjaan rumah apapun. Liu Ruyan meliriknya, dan Liu Qianqian buru-buru tutup mulut, berjalan mendekat dan mengambil gulungan itu. Ayo, saudari, kami akan mengirimkan lukisan itu ke Chu Chen. Tianji Xuantu sekali lagi masuk ke lingkaran pertemanan. Keesokan paginya, acara besar lainnya bagi komunitas medis di Changcheng. Songyan Cream resmi diluncurkan. Di segala penjuru gedung Beichen, pesan ucapan selamat yang memberi selamat kepada Songyan Cream atas popularitasnya digantung. Di alun-alun depan gedung, mobil khusus Beichen berjejer satu demi satu. Para pengemudi sudah siap dan bersemangat. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi hari yang tercatat dalam sejarah Beichen. Jam 9 pagi, saat suara tajam terdengar dari lantai 21 gedung Beichen, Song Yanjiao, ayo pergi. Lebih dari 100 cabang Lingba Otang di Changcheng memasang spanduk dan slogan tentang Songyan Cream. Bahkan ada antrian panjang di depan pintu. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri gadis jelek yang Xiao Jin berjalan keluar dari Wanda Plaza, dan dia ternyata sangat cantik. Seorang wanita melihat poster promosi Songyan Cream, dan juru bicaranya adalah Yang Xiao Jin. Dalam hal krim Songyan, efek dukungan Yang Xiao Jin lebih baik daripada efek dukungan orang lain. Dia adalah penerima manfaat pertama dari Songyan Cream. Aku ingin tahu apakah Songyan Cream benar-benar ajaib. Ngomong-ngomong, aku memutuskan untuk memberikan krim Songyan sebagai hadiah ulang tahun untuk pacarku. Saya tidak bisa lagi membedakan apakah Songyan Cream itu obat atau produk perawatan kulit. Keduanya, kalau berhasil pasti akan menjadi obat ajaib yang melanda bangsa. Zhang Haijun adalah seorang siswa sekolah menengah pertama di sekolah menengah Changcheng. Sejak dia meninggalkan sekolah menengah pertama, sebuah masalah telah menemaninya. Jerawat. Jerawat di wajahnya berbeda dengan jerawat orang lain, yang bergerombol padat membuat Zhang Haijun selalu merasa mendapat tatapan aneh di sekolah. Kompleks inferioritas juga semakin meningkat. Ketika Zhang Haijun melihat iklan Songyan Cream, dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, seolah-olah dia melihat cahaya. Mungkin Songyan Gao bisa menyelesaikan masalahnya. Zhang Haijun tidak bisa mengurus terlalu banyak, jadi dia mengambil cuti di pagi hari untuk mengantri. Agar tidak dikenali oleh kenalannya, teman sekelas Zhang Haijun juga berlari ke cabang Lingba Otang beberapa blok jauhnya dari sekolah sambil mengenakan topi. Saat mobil yang membawa salep Songyan muncul,
penonton bersorak. Suara hormat senjata terdengar. Ling Baotang memberikan sambutan tertinggi atas peluncuran Song Yan Krim. Pukul 9:20 di kantor perusahaan farmasi Beichen, Song Yan, Xia Bei dan yang lainnya sedang menunggu berita datang kembali. Terdengar suara langkah kaki yang cepat. Zhu Xiuru terengah-engah. Dua cabang Ling Baotang di Jalan Honggu menerima kabar pada saat yang sama bahwa Song Yan Krim telah tiba di toko dan baru saja dibongkar, dan sudah terjual habis. Mereka meminta stok lebih banyak. Xia Yanhuan tertegun sejenak. Dia masih meremehkan antusiasme orang terhadap pasta Song Yan. Jalan Honggu berada tepat di belakang gedung Jintan. Dibutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk menurunkan barang dari mobil. Artinya dalam waktu 10 menit, cabang Ling Baotang di Jalan Honggu menjual semua Song Yan Krim yang telah dipesan. Masih 2 cabang. Ini terlalu cepat. Xia Bei merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun dia berharap Song Yan Krim akan sangat populer hari ini, sejauh mana itu agak tidak terduga bagi Xia Bei seluruh kota. Untungnya, kami sudah siap, Song Yan berkata sambil tersenyum. Balas mereka dan minta mereka melaporkan nomornya, dan kami akan segera mentransfer barang dari gudang. Ini tepat pukul 10. 1 jam berlalu, dan Zhang Haijun akhirnya membeli Song Yan Krim sesuai keinginannya. Harganya berada dalam kisaran yang dapat diterimanya. Song Yan Krim, Zhang Haijun tidak sabar untuk berjalan ke toilet pria di pusat perbelanjaan terdekat, dan dengan hati-hati membuka kotak kemasan Song Yan Krim, seolah sedang berziarah. Tidak mampu menahan kegembiraannya. Zhang Haijun membuka botol salep Song Yan, dan aroma samar memenuhi udara, seperti vitalitas hutan yang diselimuti cahaya pagi. Bahkan yang Xiao Jin yang cacat pun bisa disembuhkan. Jadi apa jerawat di wajahku? Zhang Haijun menyemangati dirinya sendiri. Dia juga memahami bahwa banyak bisnis selalu menggunakan retorika yang berlebihan saat beriklan. Ia tidak meminta wajah muda yang cantik dan bersih, tapi setidaknya bisa memperbaiki keadaan saat ini. Ia pun rindu duduk di depan gadis yang disukainya tanpa ada beban psikologis. Sebarkan secara merata dengan hati-hati. Zhang Haijun merasakan perasaan sejuk di wajahnya, dan rasa tidak nyaman akibat jerawat di wajahnya berangsur-angsur hilang. Zhang Haijun menahan napas, dan ada harapan di hatinya. Ada banyak orang biasa seperti Zhang Haijun yang datang ke sini untuk merasakan khasiat krim Song Yan. Berita menyebar kembali ke Beichen satu persatu. Hanya dalam 1 jam, lebih dari 10 cabang Ling Baotang meminta pasokan tambahan. Song Yan Krim sangat populer di kota ini. Saya tidak tahu efek lain dari Song Yan Krim, tapi saya mengambilnya karena efek memutihkannya. Ketika saya hanya mengaplikasikannya di 1 tangan, saya hampir ragu bahwa tangan yang lain adalah milik saya. Biasanya saya mencoba mengoleskan salep tetapi tidak ada reaksi. Saya hanya mencoba mengoleskan salep Song Yan dan bereaksi lagi. Mungkin Song Yan Krim memiliki beberapa efek yang tidak terduga. Yah, aku punya teman yang punya ide berani. Popularitas Song Yan Krim tetap tinggi, dan pujian untuk Song Yan Krim membanjiri seluruh internet. Tentu saja, beberapa di antaranya adalah troll yang ditemukan Xia Bei untuk mempromosikan Song Yan Krim,
kualitas Song Yan Krim sendiri tinggi cukup. Selanjutnya, peran Angkatan Laut menjadi lebih jelas dalam waktu singkat. Song Yan Krim menjadi sukses. Bang, Bei Chen sangat bersemangat. Mereka telah mempersiapkan banyak hal untuk hari ini dan membuat banyak persiapan. Mereka bahkan sudah menyiapkan rencana jika Song Yanjiao kedinginan. Untuk saat ini, persetan dengan rencana dingin itu. Xia Bei berdiri, malam ini, mari kita mengadakan pesta perayaan di Hotel Huateng. Ada sorakan sorak-sorai dari perusahaan Bei Chen. Chu Chen juga berada di Bei Chen hari ini. Mendengar ini, dia diam-diam melirik ke arah Xia Bei. Saya curiga Anda ingin melacurkan saya secara gratis. Huateng Hotel adalah hotel terbaik di Canceng, tetapi juga merupakan milik keluarga Chu Chen. Pada hari ini, Bei Chen sedang sibuk menciptakan sejarah panas atas peluncuran obat baru di industri farmasi. Dari awal hingga akhir, Chu Chen tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang Bei Chen. Dia juga mengamati Xia Bei, mantan tuan muda ketiga yang tidak berguna dari keluarga Xia, kini telah tumbuh menjadi tuan Xia yang mandiri. Pada jamuan perayaan, Xia Bei dan Chu Chen berdentingkan gelas. Xiao Bei, kapan peringkat 10 tuan muda di Tianan akan diperbarui? Chu Chen tiba-tiba bertanya setelah menghabiskan minumannya. Xia Bei berseru, 9 bulan depan. Begitu dia selesai berbicara, Xia Bei tiba-tiba membeku, dan jauh di lubuk hatinya, darah yang sedikit mendidih menyebar. 10 tuan muda dari Tianan, dia mengerti apa yang dimaksud Chu Chen dengan tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Dengan popularitas Song Yanpao, sangat mungkin bagi Xia Bei untuk masuk dalam 10 besar tuan muda di Tianan. Tangan Xia Bei yang memegang gelas anggur sedikit bergetar. Dia mengisi segelas anggur lagi, mengingat pertanyaan yang dia tanyakan pada Chu Chen saat pertama kali bertemu Chu Chen. Jika Anda menginginkan sebuah kerajaan, Anda tetap membutuhkan keindahan. Jawaban yang diberikan Chu Chen padanya saat itu, dia bangun dan memegang kekuatan dunia, tapi dia mabuk dan terbaring di pangkuan seorang wanita cantik. Kemudian, Chu Chen membuatkan kue untuknya. Nanti, dia mungkin menjadi yang pertama di antara 10 tuan muda di Tianan. Saat itu, Xia Bei bahkan tidak termasuk dalam 10 besar pria terbaik di Tianan. Namun kini, ia justru berpeluang bergabung dengan jajaran 10 tuan muda di Tianan. Bahkan jika dia tidak akan menjadi yang pertama di antara 10 tuan muda di Tianan untuk saat ini, bagi Xia Bei, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak pernah berani dia impikan. Saudara Chen, saya menghormati Anda. Xia Bei memegang gelas anggur. Chu Chen lah yang mengubah takdir hidupnya. Chu Chen menepuk bahu Xia Bei dengan senyuman di wajahnya. Setelah peringkatnya keluar, ingatlah untuk mentraktirku minuman. Xia Bei mengangguk penuh semangat. Malam ini, penduduk Bei Chen merayakannya dengan gembira. Pelayanan di Huateng Hotel juga sangat penuh perhatian. Jika ada kekurangan anggur, anggur akan datang. Jika ada kekurangan makanan, sajikan. Mau mudik dan butuh driver, harga eksklusif Huateng. Jika tidak ingin pulang dan kekurangan kamar,
Anda bisa memilih kamar hotel mana saja. Tidak bisa tidur, kekurangan wanita. Ahem, hampir pukul 11 malam, Xia Yanhuan membantu Xia Bei, yang sudah 80% mabuk, dan Chu Chen meraih tangan Song Yan dan pergi bersama. Datang ke meja depan hotel, Xia Yanhuan pergi untuk membayar tagihan. Manajer hotel sudah menunggu di samping. Melihat ini, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, sambil tertawa. Tidak, makanan hari ini gratis. Benar saja, itu adalah prostitusi gratis. Mulut Chu Chen bergerak-gerak. Ketika manajer melihat ekspresi Chu Chen, jantungnya berdetak kencang, dan dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang cukup buruk. Dia segera mengeluarkan beberapa kartu dan membagikannya kepada Xia Yanhuan dan yang lainnya. Ini adalah kartu emas VIP Huateng. Jika Anda memegangnya, dengan kartu ini, Anda dapat menikmati diskon 12% untuk pembelian dimanapun dengan merek Huateng. Chu Chen menarik Xia Bei pergi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, seluruh Huateng akan dikirim oleh manajer yang ingin menyenangkannya. Malam itu berkabut. Setelah kembali ke villa, Song Yan pergi mandi dulu. Tapi sebelum Song Yan bisa keluar, Chu Chen sudah membuka pintu dan masuk. Ada dengungan lembut di kamar mandi. Bersambung.